Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Ojek online. Pekerjaan yang satu ini banyak digandrungi karena pekerjaannya yang cukup fleksibel dan kita sendiri yang mengatur kapan kita bekerja dan kapan juga kita pulang. Tidak terkecuali dengan cerita yang satu ini, kejadian horor tak jarang dialami manusia dalam bentuk dan situasi yang tidak terduga. Seperti kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berprofesi sebagai driver ojek online atau ojol. Wanita tersebut menceritakan kejadian horor yang dia alami saat mendapatkan pesanan dari customer saat malam hari. Kisah tersebut ia ceritakan melalui laman TikTok @dramaojolofficial. Cerita mistis tersebut pun viral di media sosial dan menjadi sorotan warganet. Dalam ceritanya, wanita tersebut awalnya mendapatkan orderan paket makanan dari seorang customer pada malam hari. Lantaran sudah larut malam, wanita tersebut kemudian meminta rekan sesama driver ojol untuk menemaninya mengantar paket tersebut ke rumah si customer. Dijelaskan nih, titik lokasi berada di sebuah komplek perumahan. Sesampainya di sana, mereka diarahkan oleh security komplek yang berjumlah 4 sampai 5 orang. Saya masuk aja, diarahin nih sama security pakai seragam hitam-hitam, ada sekitar 4 sampai 5 security, kata wanita tersebut. Sesampainya di tujuan, rumah itu rupanya kosong, nggak ada orang. Driver ojol tersebut menjelaskan rumah yang menjadi titik lokasi dalam keadaan yang sangat gelap. Selain itu, ada seorang nenek-nenek yang berada tak jauh dari driver ojol tersebut. Nenek yang diketahui bernama Nenek Nila itu lalu bertanya nih kepada sang driver, "Mencari siapa, Nak?" Dengan perasaan tanpa curiga, sang wanita ojol ini pun bertanya perihal rumah yang kosong. Tidak ada orang. Lalu nenek tersebut menjawab bahwa orang di rumah tersebut sedang keluar dan dia juga bilang, "Udah taruh aja, digantung aja di pagar rumah itu," kata si nenek Nila. Dan dalam perjalanan pulang, sang driver juga melihat security komplek tersebut melambaikan tangan. Sekitar 5 sampai 10 menit sang driver mengantar makanan dan udah taruh nih di pagar. Tiba-tiba customer yang sebenar-benarnya telepon. Dia bilang bahwa, "Mbak, makanan saya kok belum sampai-sampai ya, udah jam segini." Mendengar itu, sang driver bingung nih. Loh, "Maaf Pak, saya udah taruh dan saya udah gantung di pagar. Dan saya juga udah titip sama Nenek Nila." Customer mengatakan jika di sini nggak ada yang namanya Nenek Nila, Mbak. Penasaran dengan hal itu, sang driver pun kembali ke komplek tersebut dan terkejut melihat kenyataan bahwa komplek tersebut nggak ada. Nggak ada komplek itu nggak ada. Dia juga tanya nih sama warga sekitar, namun nggak ada yang mengetahui nama komplek tersebut. Sang driver pun beranggapan bahwa ini gue lagi masuk ke dunia lain kali ya. Dia mengungkapkan jika hal mistis tersebut merupakan pengalaman pertama baginya selama menjadi driver ojol. Jadi itu makanannya kemana ya? Gak tahu deh. Cerita selanjutnya datang dari driver ojol asal Malaysia bernama Hasnan. Sejak bekerja sebagai pengantar makanan 2 tahun lalu, pria Malaysia bernama Hasnan selalu pulang larut malam ke rumahnya karena akan mengakhiri masa lajangnya nih dalam 3 bulan. Jadi Hasnan ini mau nikah selama 3 bulan ke depan. Hasnan pun semakin sering nih pulang terlambat demi menutupi kekurangan uang mahar. Setelah menyelesaikan kuliah, saya kerja jadi kurir makanan. Saat itu memang boros, uang habis buat make up, motor, hingga saat nggak sempet nih buat nabung juga. Bulan lalu pacar mengajak saya untuk bertunangan dan menikah. Katanya udah 3 tahun pacaran, nggak mau juga nih hubungannya begini-begini aja. Dia juga ancem juga nih, ya udah kalau kamu nggak serius, aku nanti cari cowok lain aja gitu. Karena dia panik, Hasnan panik nih dan terpaksa kerja keras buat cari biaya pernikahan. Hasnan ini berasal dari Jenjarom, Selangor
Ia mengakui kerja jadi kurir makanan memang melelahkan. Dia hanya punya hari Minggu aja untuk istirahat. Padahal dia harus mengumpulkan uang sebanyak 8.000 ringgit atau sekitar 26 juta sebagai maharnya. Namun, sejak kejadian hari Jumat malam, Hasnan merasa takut dan ngeri jika harus bekerja hingga larut malam lagi. Karena saat sedang pulang dari mengantar makanan, Hasnan mengaku diganggu oleh makhluk halus berbentuk pocong. Ceritanya jam 2 pagi itu Hasnan pulang nih dari ngantar makanan, dia mau pulang ke rumah. Dia udah biasa pulangnya pagi sampai nggak kerasa nih, dan juga udah nggak pernah ngerasa takut sedikit pun karena udah kebiasaan. Padahal dari posisinya sekarang yang berada di Syeras, jarak untuk kembali ke rumahnya sekitar 50 km. Tapi nggak tahu kenapa malam itu Hasnan benar-benar merasa sangat lesu, lelah, capek. Dia nggak berhenti bekerja karena sejak pagi. Istirahat cuma sebentar dan hanya makan sebungkus roti aja. Setelah itu dia lanjut lagi nganter makanan untuk tetap cari uang tambahan ya. Saat itu yang ada di kepalanya Hasnan hanya ingin pulang dan tidur. Tapi begitu melintasi area gelap, ya udah naik motor ya kan, capek, lelah, pokoknya pengen cepet nyampe. Terus abis itu aku mau tidur. Begitu melintasi area yang gelap tanpa lampu jalan, tiba-tiba motornya kerasa berat dan mesinnya seperti kayak mau mati. Duh, kenapa ini motor tiba-tiba mati? Tadi baik-baik aja. Apa kehabisan oli, apa bensin, apa kempes? Hasnan nih bertanya nih sama diri sendiri ya, tanpa mencurigai hal lain. Saat lagi ngedumel pada dirinya sendiri nih, tiba-tiba matanya tertuju pada kaca spion, dan saat itu darahnya langsung naik. Apa lemes ya? Aku langsung shock, kayak kaget, kayak jantung juga copot. Karena tampak di kaca spion sosok seram hantu pocong duduk di belakang Hasnan. Aduh, aku merinding loh. Begitu dekat jaraknya dengan si pocong itu, Hasan bisa melihat wajah makhluk itu hitam. Dalam kondisi yang panik dan takut, Hasan hanya bisa membaca ayat suci Al-Quran. Ada pakai. Dalam kondisi yang panik dan juga takut, Hasan hanya bisa membaca ayat suci Al-Quran dan berjanji akan rajin mengganti oli sepeda motornya karena tersendat-sendat saat lewat jalan gelap itu. Karena dia pikir olinya habis apa ya. Ketika saya melihat pocong itu, saya gemeteran, saya takut, rasanya darah saya langsung naik ke kepala, jantung saya rasanya mau copot, dan semuanya kayak mau meledak gitu. Mulut saya komat kamit baca ayat yang saya hafal, meski bacanya nih kebalik-balik dan gak nyampe-nyampe, gak habis-habis. Tapi saya tetap baca keras-keras, kata dia, katanya si Hasnan. Sayangnya usahanya tidak berhasil. Hasnan pun akhirnya berteriak sekencang-kencangnya kepada hantu pocong itu untuk turun dari motor dan jangan ganggu lagi. Gue mending pingsan aja sih. Jangan ganggu saya lelah cari uang buat pernikahan. Yang kamu mau aku tidak punya, kata Hasnan begitu sambil teriak kepada si pocong itu. Gue mah pingsan aja dah, mending pingsan. Baru setelah melewati kawasan gelap selama hampir 5 menit, sepeda motor yang ditunggangi Hasnan kembali melaju kencang. Namun Hasan nggak mau nengok lagi nih ke belakang. Dia terus saja maju ya hingga sampai di rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Hasan berusaha untuk menenangkan diri. Dia mau mengumpulkan kekuatan setelah melalui pengalaman yang begitu mengerikan. Setelah itu keinginannya untuk bekerja hingga larut malam nggak lagi lanjut. Dah cukup, enough sampai sini gitu. Hasan kemudian baru keingat cerita-cerita mengenai area gelap tersebut karena konon di daerah itu pernah terjadi kecelakaan maut. Katanya Hasnan, saya dengar nih cerita tentang orang-orang yang mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat tersebut ya. Tapi cerita itu tuh udah lama katanya. Katanya juga nih jari telunjuk kiri korban itu putus dan anggota keluarga nggak dapat menemukannya.
Akhirnya korban dimakamkan dalam kondisi jenazah yang tidak sempurna. Mungkin gangguan pocong di daerah itu ada hubungannya dengan kecelakaan itu, mungkin. Tapi pernah nggak sih lu tuh tahu nggak sih kalau misalkan ketika kita itu lewat di tempat yang gelap sendirian, tiba-tiba mati ya, mesin motor mati, katanya kalian hanya perlu untuk putar balik kayak ke arah belakangnya lagi gitu. Jadi yang harusnya kita kan jalan ke arah sana gitu ya kan, kita puterin balik dulu aja ke arah sana, terus kita nyalain lagi, stop kontaknya nyala, katanya sih gitu. Jadi jangan lewat ya, gimana lewat mana coba, katanya sih gitu ya, gue dengar-dengarnya. Oke, segitu dulu aja cerita horor. Seenggaknya ada asupan horor buat gua, dan itu cukup bikin merinding ya, apalagi serem banget sih kalau pocong. Aduh, aku takut sama sosok yang satu itu tau. Terima kasih udah nonton, kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.